Minasan Genki de Gozaru, bahasa Jepang kuno, yang berarti, ketemu lagi semuanya. Hari ini kita akan membahas prajurit elit yang sangat karismatik, yang begitu banyak, menginspirasi semua orang, yang berasal dari negara matahari terbit ini. Dengan ketekunannya dan disiplin ilmu yang bulat, mereka menjadi prajurit terkuat. Tidak ada apapun yang mereka takutkan di saat medan perang yang harus mereka hadapi. Tekad yang selalu ada menjadi prinsip yang terus menjadikannya motivasi untuk terus menunjukkan eksistensinya. Mitos dan fakta legenda yang tersebar luas dimanapun. Samurai adalah prajurit Jepang. Istilah samurai awalnya digunakan untuk menunjukkan aristokrat prajurit bushi. Untuk semua anggota prajurit kelas atas, kekuasaan diprediksi sekitar abad ke-12 dan mendominasi pemerintah Jepang sampai restorasi Meiji pada tahun ke-1868. Pertama, kita mulai dengan kisah 47 Ronin, era Genroku 30 Januari tahun 1703, yang berasal dari awal abad ke-18, antara periode Edo sampai Meiji, menceritakan bagaimana samurai menjadi tak bertuan atau Ronin. Peristiwa pembunuhan membalas kematian dengan membunuh daimyo yang mereka anggap bertanggung jawab atas pembunuhan daimyo mereka. Setelah itu, shogun lainnya memerintahkan semua samurai berpartisipasi di penyerangan itu untuk melakukan seppuku. Sosok 47 Ronin itu juga diabadikan dalam budaya populer, dan kisah mereka telah diadaptasi selama berabad-abad di media seperti kabuki atau drama tari Jepang, bunraku atau teater boneka Jepang, dan film Hollywood yang berjudul 47 Ronin. Kedua, seppuku, metode terhormat seorang samurai, mengambil nyawanya sendiri. Seorang samurai wanita juga melakukan ritual bunuh diri yang disebut jigai. Samurai pertama yang bunuh diri dengan mengiris perutnya adalah Minamoto no Tametomo pada masa waktu 1139 sampai 1170. Terkenal karena menjadi pemanah perkasa yang pernah menenggelamkan seluruh kapal Taira hanya dengan satu panah. Samurai Tametomo yang legendaris memilih untuk melakukan seppuku untuk mengakhiri hidupnya. Pengetahuan seppuku pun menyebar, dan Jepang kuno mengadopsi ritual bunuh diri ini. Yang ketiga, Bushido, kode etik samurai. Bushido telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarah Jepang, dan berbagai macam klan Jepang menafsirkannya dengan cara mereka sendiri. Bushid adalah kata Jepang yang secara harfiah berarti jalan prajurit. Istilah ini adalah gabungan dari bushi, yang berarti prajurit, dan do, berarti jalan. Bushido sering digambarkan sebagai kode moral khusus semua anggota samurai yang wajib diikuti. Namun, secara historis samurai berpegang pada beberapa kode prajurit dan interpretasinya bervariasi per klan samurai, individu dan tiap era. 4. Chon Meiji berasal dari periode Edo awal dan berevolusi dari gaya rambut yang dikenakan oleh samurai. Asal-usulnya yang diperdebatkan, tetapi menjadi populer selama era samurai sebagai simbol status samurai dan kepatuhan terhadap kode perilaku yang ketat. Sebagai kesimpulan, mahkota samurai yang dikenal sebagai Chon Meiji lebih dari sekadar gaya rambut. Mereka adalah simbol kesetiaan, disiplin, dan status sosial di Jepang feodal. Yang kelima, katana, periode Kamakura, 1185 sampai 1333. Sejarah sebenarnya dari pengerjaan senjata berbilah di Jepang ini membentang lebih dari 20 abad. Biasanya seorang prajurit berpangkat rendahan hanya boleh membawa wakizashi, tanto, atau senjata lainnya. Katana hanya untuk samurai sejati. Jika ada satu permintaan samurai yang diinginkannya untuk terakhir kalinya, untuk menemani dalam kematiannya, adalah sebuah pedang katananya sendiri. Keenam, yoroi, baju zirah besi samurai adalah representasi dari ikon samurai itu sendiri. Baju besi mereka yang khas, dibuat dengan cermat dan dirancang dengan hiasan, tidak hanya memberikan perlindungan fisik tetapi juga melambangkan status mereka dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kode perilaku mereka, yaitu Bushido. Seorang samurai harus menggunakan pakaian terbaiknya dengan benar ketika ingin menghadapi peperangan. Jika tidak, kematian yang akan menemuinya. Sedikit kesalahan saja tidak bisa ditolerir. Itu sedikitnya tentang samurai, dan ada juga beberapa hal yang menarik seputar samurai yang saya akan bagikan. Pertama, pada periode awal kemunculan mereka pada periode Heian 794 sampai 1185, mereka setia kepada siapapun yang membayar paling banyak untuk layanan mereka. Kedua, sebenarnya ada banyak prajurit wanita di antara kelas samurai yang disebut Onabugesha.
sama seperti rekan-rekan pria mereka di Perang Genpei 1180-1185. Tomoe Gozen, seorang istri samurai yang terkenal dari Minamoto Yoshinaka. Kemampuannya dalam berperang sangat luar biasa. Dikisahkan bahwa Tomoe adalah penunggang kuda yang handal, ahli memanah dan ahli pedang. Dan ketika berperang, Tomoe disamakan dengan 100 prajurit bersenjata. Salah satu kisahnya yang heroik ketika Yoshinaka bertarung dengan pasukan Yoritomo di Perang Awazu. Salah satu sumber informasi utama tentang cerita Tomo Gozen adalah Heike Monogatari atau The Tale of the Heike, kompilasi balada dan teks berbeda yang digabungkan menjadi satu kisah sejarah epik sekitar ke 1240. Selain karya sastra ini, tidak ada catatan tertulis lain tentang kehidupan Tomoe yang diketahui. Ketiga, jika Anda memiliki kesempatan untuk berbicara dengan samurai awal abad ke-17 tentang Bushido, mereka kemungkinan besar akan menatap Anda dalam kebingungan total. Bushido sebenarnya didasarkan pada Konfusianisme dan mendapatkan popularitas selama akhir era Meiji yang di akhir abad ke-18. Keempat, tidak hanya orang Jepang saja yang bisa menjadi samurai. Salah satu tokoh pemersatu Jepang, Tuan Oda Nobunaga yang terhormat, atau Tenkabito, yang berarti manusia di bawah langit, memberikan pangkat samurai kepada seorang yang bernama Yasuke, seorang prajurit yang mencapai pangkat samurai di bawah pemerintahan Oda Nobunaga. Sejarawan mengatakan Yasuke berasal dari kawasan yang kini disebut Mozambik. Tetapi beberapa sejarawan menduga negara lain seperti Ethiopia atau Nigeria. Jika Anda dilahirkan dalam keluarga samurai, Anda menjadi samurai ketika Anda berusia sekitar 13 tahun. Setelah Anda menjadi samurai, Anda dikirim ke medan perang. Jika Anda tidak memiliki penutup wajah, lawan dapat dengan mudah mengenali Anda sebagai pejuang yang tidak terampil. Untuk mencegah hal ini terjadi, samurai mengenakan topeng kabuto untuk mengintimidasi lawan-lawan mereka. Keenam, samurai adalah istilah Jepang yang asalnya berasal dari kata saburau, artinya mereka yang melayani kaum bangsawan. Pejuang Jepang disebut juga buke atau bushi. Ketujuh, Miyamoto Musashi. Dia adalah salah satu pejuang Jepang paling terkenal dalam sejarah. Dia adalah Ronin, samurai tanpa tuan, yang dikatakan telah mengalahkan 61 lawan di pertempuran tunggal selama hidupnya. Kedelapan, Shinsengumi dipandang sebagai simbol kesetiaan dan kehormatan. Kelompok samurai sejati terakhir yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Bushido selama pergolakan periode Edo akhir tahun 1868 menandai awal dari akhir pasukan polisi samurai ini. Ketika perang Boshin terjadi, perang saudara yang terjadi antara pro-imperial dan pro-shogun, Shinsengumi berada di pihak yang kalah dalam sejarah. Kesembilan, akhir dari samurai. Pada tahun 1869, perang Boshin berakhir dengan kekuasaan dikembalikan kepada kaisar dan shogun dikalahkan. Kaisar Meiji mengakhiri sistem kelas dan mengadopsi konstitusi gaya barat. Shogun, daimyo, dan samurai harus secara hukum dilucuti dari status mulia, kekuasaan, klan nama keluarga samurai, dan hak istimewa mereka. Para pejuang yang menakutkan ini sangat penting sehingga ideologi samurai terus menembus masyarakat Jepang. Prinsip-prinsip mulia Bushido dibagikan dalam Kendo Dojo, Aikido, Judo, Karate, dan Sumo Tori. Yakuza Mafia juga menggunakan beberapa prinsip moral mereka, yang artinya sejauh mana kode etik mereka telah mempengaruhi Jepang. Berikutnya dalam flashback view, kita akan membahas mendalam profesi pembunuh bayaran yang paling mematikan. Ninja.